Selamat datang di mata kuliah biokimia untuk semester 3 ya. Pada pertemuan pertama ini kita akan membicarakan dulu ya pengantar mengenai biokimia. Apa sih biokimia itu, terus keperluannya kita sebagai farmasis untuk mempelajari biokimia itu seperti apa. Nah, nanti di pengantar ini silakan Anda perhatikan ya materi ini, kemudian materi nanti bisa diunduh di e-learning Universitas Widya Mandala Surabaya kampus Madiun. Oke, kita langsung saja ya masuk ke bagian pengantar biokimia. Mungkin sedikit Anda akan merasa bingung ya atau sukar, tapi nggak ada yang sukar dalam pelajaran biokimia. Sebenarnya menarik, jadi tergantung dari kemauan dari mahasiswa ya. Oke. Nah, tujuan perkuliahan kali ini yaitu mahasiswa nanti diharapkan bisa memahami tentang biokimia apa saja sih, yaitu molekul-molekul dalam sistem kehidupan ya, terutama organisme, kemudian asam amino, biosintesis protein, enzim, karbohidrat, nukleotida, asam nukleat, lipid, ya, kemudian metabolisme dari masing-masing molekul tadi, daur asam trikarboksilat dan pernafasan, dan dasar dari imunologi. Nanti jadi dalam satu semester ini Anda akan mempelajari mengenai hal ini ya. Diharapkan mahasiswa bisa memahami. Kita masuk ke pengertian dari biokimia. Apa sih itu biokimia? Berdasarkan kamus dari Webster ya, bio itu dari bahasa Yunani yang artinya hidup. Jadi boleh diartikan sebagai kimia makhluk hidup atau kimia yang terjadi dan menjadi ciri dari kehidupan organisme. Kemudian dari kamus Webster sendiri bisa dijabarkan bahwa biokimia adalah kimia dari bahan-bahan dan proses-proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup sebagai upaya untuk memahami proses kehidupan dari sisi kimia. Jadi kita belajar biokimia itu mempelajari organisme ya, kalau farmasi ke arah manusianya ya, dari sisi kimia ya. Jadi reaksi kimia apa aja yang ada di dalam tubuh kita ya, tingkat selulernya kita perhatikan. Jadi dari namanya aja sudah biokimia, jadi gabungan biologi dan kimia. Jadi pelajaran kimia kemarin yang mungkin telah disampaikan oleh Pak Giris jangan sampai dilupakan, soalnya nanti akan berkaitan secara langsung ya antara struktur kimia juga biologi di masing-masing organisme. Nah, secara umum arti dari biokimia yaitu pemahaman bentuk dan fungsi biologis dari sudut pandang kimia ya. Kemudian Anda bisa lihat di PowerPoint ya, tujuan mempelajari biokimia itu seperti apa ya. Yang jelas kita akan belajar kimia dari tubuh kita sendiri ya, terutama untuk farmasi berkaitan dengan perjalanan obat nanti bagaimana sih, reaksinya bagaimana, atau di tubuh itu reaksinya bagaimana untuk orang yang sakit ataupun yang sehat. Hal-hal yang dipelajari yaitu struktur kimia sudah jelas ya, karena berkaitan dengan ilmu kimia, bentuk 3 dimensi molekul biologi, interaksi antar biomolekul, sintesis dan degradasi biomolekul, kemudian pemanfaatan dan bagaimana cara mendapatkan energi oleh sel, mekanisme pengorganisasian biomolekul, kemudian penyimpanan, pemindahan dan ekspresi informasi genetika. Nah, mungkin Anda pernah mendengar ya istilah gen ya, DNA, RNA. Nah, itu nanti beberapa kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Yang penting ini pengantar aja. Jadi mahasiswa diharapkan untuk tahu apa yang akan dipelajari di biokimia.
sejarah dari biokimia tersendiri Anda bisa lihat di tabel sebelah kiri. Di situ ada 4 kelas ya. Kelas pertama itu golongan karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Itu adalah unsur senyawa kimia utama yang menyusun pada makhluk hidup. Jadi paling banyak ditemukan itu adalah unsur-unsur kimia tersebut. Kemudian di kelas bawahnya itu ada beberapa organisme yang memiliki, terutama untuk kelas yang keempat itu fourth tier, aluminium, arsenik ya, itu ditemukan di beberapa organisme saja dan jumlahnya sangat sedikit ya. Kalau di situ ada istilah trace material, berarti dia dalam bumi itu ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit sekali. Kemudian Anda perhatikan yang sebelah kanan ya. Untuk kerak bumi sendiri kandungan utamanya itu ya, ada oksigen, kemudian silika, aluminium, zat besi, kalsium, ada persenannya. Dan penyusun utama itu adalah karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfat, dan sulfat atau sulfida ya. Nanti dari struktur kimia yang ada di dalam tubuh atau makhluk hidup itu pasti unsur ini yang ada, sering kita akan temukan, baik itu penyusun dari protein, karbohidrat, lemak, kemudian DNA ya, DNA atau penyusunan genetik. Di tabel sebelah kanan bawah Anda bisa perhatikan ya, 99% penyusun sel adalah hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Di situ juga dijelaskan elektron bebasnya berapa. Nah ini kenapa sih kita bisa perhatikan elektron bebas dan jumlah fraksi. Nanti ini keterkaitan dengan ikatan ya, ikatan molekulnya itu bagaimana ya. Jadi akan kita pelajari di situ, terutama materi-materi yang berkaitan dengan farmasi ya. Nah, sedikit mengingat tentang tabel periodik ya. Di kimia Anda bisa ingat-ingat kembali ya. Di situ ada unsur H, kemudian C, NO. Nah, itu sudah dikasih bold warna coklat ya. Itu bulk elemen ya, elemen yang ada yang sering kita temukan. Sedangkan trace elemen itu sangat jarang kita temukan ataupun ada dalam jumlah sedikit. Sebagian besar penyusun bahan hidup memiliki berat atom yang rendah ya. Tadi kan unsur penyusun utama adalah H, O, N, dan C ya. Berat atom relatifnya paling kecil, Anda bisa perhatikan di tabel periodik itu, dia di nomor 6, 7, 8, 1 ya. Sehingga dengan berat atom relatif kecil dia mampu membentuk ikatan tunggal rangkap 3 maupun rangkap 4 ya. Sehingga membentuk suatu senyawa yang berbeda-beda, mempunyai sifat yang berbeda-beda di dalam tubuh. Nah, ini beberapa molekul yang ada di tubuh makhluk hidup ya. Sebagai monomer itu ada asam amino ya. Monomer itu adalah molekul terkecil penyusun dari suatu molekul besar yang ada di tubuh kita. Misalnya asam amino adalah monomer dari protein ya. Jadi kalau asam amino itu berikatan satu dengan yang lain membentuk ikatan yang panjang atau polimer, itu dinamakan protein. Kemudian nukleotida itu adalah monomer dari nukleotid ya, DNA ya. Nanti kita bicarakan DNA, itu kita bicarakan nukleotid nanti di pertemuan berikutnya. Kemudian karbohidrat dan lipid ya. Lipid itu nanti monomer. Lipid itu sebenarnya polimer ya. Karbohidrat juga polimer. Monomernya itu adalah glukosa kalau karbohidrat. Kalau lipid itu asam lemak ya. Jadi kalau kita bicarakan asam amino atau asam lemak, berarti kita ke struktur kimia yang terkecil ya. Nah, kemudian di biokimia kita akan memahami mekanisme biomolekul
membuat makhluk hidup menjadi hidup, ya, terutama di bidang metabolisme. Makhluk hidup itu bisa hidup karena ada metabolisme yang ada di dalam tubuh. Anda bisa perhatikan gambar ini. Maaf. Sebentar. Oke. Di bagian ini Anda bisa melihat reaksi metabolisme di dalam tubuh manusia maupun organisme, ya. Di situ ada katabolik atau bahasa Indonesia katabolisme, mungkin Anda mengetahui, juga anabolik, ya, anabolisme. Jadi urutannya gini. Di awal, ya, yang ini itu adalah pertama adalah makhluk hidup itu mendapatkan asupan energi atau melalui makanan, ya, asupan secara makro, ya, ada molekul yang besar seperti contohnya karbohidrat, protein maupun lemak, ya, melalui makanan yang akan dimakan, ya. Kemudian kita masuk ke ini, di reaksi di dalam tubuh, makanan tadi akan mengalami namanya reaksi katabolisme, yaitu reaksi pemecahan dari makromolekul menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, proses katabolisme ini bisa menghasilkan CO2, NH3, dan H2O. Nah, kemudian kalau sudah dipecah itu gimana, Pak? Kelanjutannya. Nah, molekul yang sudah dipecah tadi di dalam tubuh akan digunakan untuk membentuk suatu molekul kompleks yang lain, ya, contohnya untuk membentuk protein atau membentuk enzim di dalam tubuh kita dengan proses namanya proses anabolisme atau anabolic reaction pathway, ya. Oh ya, nama lainnya kalau katabolisme itu adalah reaksi eksergonik, ya, reaksi yang membutuhkan energi, sedangkan yang anabolik dia akan membutuhkan energi. Kalau yang katabolisme dia akan menyimpan energi, ya. Anda bisa lihat di sini di mekanisme ADP ATP, ya. ATP itu apa, Pak? ATP itu adalah suatu molekul yang namanya adenosin trifosfat, ya. Jadi dia adalah suatu mekanisme penyimpanan energi, ya, di dalam tubuh manusia ataupun organisme. Nah, ketika dibutuhkan energi, ya, itu dia akan memecah menjadi adenosin difosfat, ya. Jadi energinya itu digunakan untuk membentuk ini molekul kompleks di dalam tubuh atau untuk reaksi anabolik, ya. Jadi reaksinya ini adalah reaksi yang berkelanjutan, ya. Nanti kita akan bahas satu persatu dari misalnya karbohidrat, protein, ataupun dari lemak sendiri, ya. Kemudian hubungan antara biokimia dan ilmu lainnya, misalnya biokimia dengan kimia organik, ya sama, ya, mempelajari sifat-sifat biomolekul. Organik kan berkaitan dengan unsur karbon, ya, karena karbon adalah salah satu unsur utama dalam tubuh, pasti ada hubungannya. Kemudian biofisika, dengan memanfaatkan teknik-teknik fisika kita bisa mempelajari struktur biomolekul dari protein, glukosa, kemudian lemak, ya. Kita tahu sifat-sifatnya, bagaimana cara kerjanya, fungsinya apa. Nah, itu dari biofisika. Kemudian dari segi ilmu nutrisi, ya, yang memanfaatkan pengetahuan tentang metabolisme. Nah, metabolisme ini berkaitan dengan nutrisi, ya, tadi makanan yang kita dapatkan sehingga dirubah dengan adanya proses katabolisme, kemudian dirubah lagi menjadi makromolekul yang dibutuhkan melalui reaksi anabolisme. Kemudian dari ilmu kesehatan, terutama kita, ya, kita bisa mencari pemahaman tentang keadaan sakit dari sudut pandang molekuler. Makanya sekarang perkembangan obat itu sudah mengarah ke arah molekuler atau biomolekuler, ya.
Contohnya ini, kalau Anda, ini kan lagi tren masalah pandemi COVID, kemudian rapid test, ya. Apa sih yang diukur di rapid test? Di rapid test itu kita mengukur adanya antibody yang terbentuk, ya. Nah, antibody itu, ini berkaitan lagi dengan molekuler, ya. Jadi biokimia ini sangat mempengaruhi di bidang kesehatan, terutama untuk perkembangan obat-obat baru tahun-tahun ini, ya. Banyak sekali obat yang sudah bekerja secara molekuler. Makanya kita harus belajar mengenai biokimia. Kemudian hubungan antara biokimia dan ilmu lainnya, ini mikrobiologi, ya. Ini bagaimana organisme sel tunggal, virus cocok untuk digunakan sarana mempelajari jalur-jalur metabolisme. Kemudian juga untuk produksi, ya. Biasanya untuk beberapa bakteri digunakan untuk memproduksi senyawa-senyawa yang memang dihasilkan di tanaman dalam jumlah sedikit, ya. Misalnya insulin, mungkin mahasiswa sudah tahu ya, insulin itu dihasilkan oleh pankreas. Tapi kalau insulin luar, nah itu kita menggunakan bakteri biasanya untuk menghasilkan insulin, ya. Insulin di pasaran itu. Kemudian fisiologi, biologi sel, dan genetika. Nanti genetika akan berkaitan dengan imunologi, ya. Ada nanti di imunologi. Ini yang tadi, ya. 3 hal yang dibutuhkan sel. Yang pertama adalah energi. Hal yang perlu diketahui adalah bagaimana sih makhluk itu memperolehnya. Nah, memperolehnya itu kita bicaranya di sini. Nah, ini untuk memperolehnya itu yang ini, ya. Kemudian bagaimana cara mengubahnya? Nah, untuk mengubah nanti kita bicarakan yang ini. Nah, ini adalah proses untuk mengubah, bagaimana mengubah energi yang didapatkan, ya, melalui makanan maupun penyimpanan makanan. Nah, itu melalui proses metabolisme ini, katabolik juga anabolic reaction. Kemudian memanfaatkannya. Nah, pemanfaatannya kita, kalau pemanfaatannya, nah, kita bicarakan di sini. Ini, ya, ini adalah pemanfaatan untuk energi, ya. Berikutnya molekul sederhana. Nah, yang kita bicarakan adalah mikromolekul, ya. Hal yang perlu diketahui apa di biokimia? Bagaimana cara mengubahnya, mempolimerisasikannya, ya. Ini berkaitan dengan anabolisme, ya. Jadi setelah dari makanan atau energi dari bahan-bahan dari luar, kita rubah menjadi yang terkecil, molekul sederhana, melalui proses katabolisme, kita bisa mengubahnya lagi menjadi molekul yang kompleks sesuai kebutuhan, ya, dengan cara mempolimerisasi, mendegradasi, ya, dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari di situ. Kemudian mekanisme kimia untuk memperoleh energi tadi, ya. Bagian tadi sebenarnya sudah bisa menjawab semuanya untuk kebutuhan menjalankan reaksi kimia secara berurutan, bagaimana sintesa dan degradasi makromolekul, kemudian memetakan suatu keadaan steady state yang dinamis. Steady state itu stabil, ya, keadaan yang stabil. Ketika ada perubahan, dia tetap keadaan tubuh itu tetap. Itu dinamakan steady state, ya. Merakit kembali struktur yang kompleks. Ini berkaitan dengan anabolisme dengan cara polimerisasi bisa, kemudian penyusunan kembali, ya, isomer, ya, itu bisa. Menggandakan diri secara akurat dan efisien. Ini berkaitan dengan DNA dan RNA. Mempertahankan keteraturan proses biokimia, karena
biokimia ini diperlukan makhluk hidup untuk hidup. Jadi prosesnya itu harus berjalan terus, tidak boleh berhenti. Kalau berhenti ya mati ya. Untuk yang pertama, strategi sel, makhluk hidup menggunakan sistem reaksi kimia berpasangan untuk mendorong reaksi yang sulit. Oke, coba Anda lihat di reaksi yang ini ya. Di tabel reaksi itu. Nah, yang pertama di situ Anda bisa lihat reaksi glukosa dengan fosfat, dia menghasilkan glukos 6 fosfat ya. Di sini dia membutuhkan energi ya, dan energinya itu adalah delta G1. Di other side ya, atau sisi lain reaksi kimia di tubuh ada namanya reaksi ATP, yaitu tadi pemecahan ATP menjadi ADP dan fosfat. Ini menghasilkan energi sebanyak delta G2. Dikatakan reaksi kimia berpasangan bila reaksi 1 dan 2 ini di dalam tubuh ini reaksi 1 dan 2 ini kerjanya bersamaan ya. Ketika digabungkan yaitu glukosa dengan ATP, dia direaksikan, dia hanya membutuhkan energi yang lebih sedikit, yaitu delta G3 ya. Nah, ini adalah reaksi kimia berpasangan dari sel atau di dalam organisme, sehingga reaksi 1, 2 itu menghasilkan reaksi ketiga. Nah, delta G3 ini adalah hasil penjumlahan dari delta G2 dan delta G1. Karena delta G1 dia membutuhkan energi, jadi dia gambarnya ke atas ya. Kemudian yang reaksi kedua dia menghasilkan energi. Nah, energi yang dihasilkan ini digunakan untuk delta G1 ya, sehingga yang dibutuhkan itu adalah adanya sisa energi ini ya. Sisa energi delta G3 ini bisa digunakan untuk metabolisme yang lain ya. Oke. Kemudian tadi ketika ada reaksi kimia berpasangan, kemudian yang kedua adalah menggunakan enzim untuk mempercepat reaksi yang semestinya lambat. Namanya apa kalau mempercepat reaksi? Enzim katalisator ya. Katalisator dia ikut dalam reaksi tapi dia tidak diubah ya. Dia tidak diubah menjadi hasil reaksi, tapi dia hanya mempercepat reaksi. Di sini adalah di dalam tubuh manusia adalah enzim. Bisa kita lihat di sini di diagram ini bagaimana dengan enzim dia bisa menghasilkan produk akhir yang lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan yang tidak ada katalisatornya ya. Jadi tubuh itu misalnya butuh cepat ya, tubuh menghasilkan enzim untuk mengkatalisator atau untuk mempercepat reaksi yang ada di tubuh manusia ya. Jadi kalau kita bilang katalisator alami di dalam tubuh adalah enzim. Enzim itu apa? Enzim itu ya protein ya, bentuknya protein. Nah, ini bagaimana enzim bisa mempercepat reaksi ya secara termodinamis atau energi yang digambarkan di diagram ya. Anda perhatikan yang ini dulu saja. Nah, untuk yang merah itu adalah reaksi yang menggunakan katalisator ya. Yang merah katalisator, sedangkan yang biru itu dia tidak menggunakan katalisator ya, sehingga energi yang dibutuhkan itu lebih banyak walaupun hasil akhirnya nanti sama ya. Kalau energi yang dihasilkan lebih yang dibutuhkan itu lebih banyak, jadi waktunya juga lebih banyak, sehingga kaitannya di sini adalah semakin adanya katalisator
dia menurunkan kebutuhan energi ya dari termodinamis itu ya. Dari sisi termodinamis, semakin energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk itu semakin kecil, maka hasil produknya juga semakin cepat ya. Walaupun ini jumlahnya sama, tapi kalau kita kaitkan dengan waktu, misalnya dalam 1 menit dia bisa menghasilkan misalnya yang pakai katalisator dia bisa menghasilkan 100, sedangkan yang tidak dikatalis mungkin bisa menghasilkan 60 ya, 70, lebih sedikit ya. Ini kaitannya dengan termodinamis ini ya. Jadi dari sisi energi yang dibutuhkan, katalisator enzim ini sangat berperan penting. Ini hanya gambar saja, penjelasan mekanismenya bagaimana. Kemudian ini adalah gambaran atom karbon ya, ikatan karbon. Seperti yang kita ketahui di kimia, karbon itu memiliki istilahnya tangan 4 ya. Dengan adanya 4 tangan tadi ya, berkaitan dengan elektron bebas tadi, dia itu sangat lentur ya, menjadi tulang punggung kehidupan ya, sehingga diputar kiri kanan itu bisa. Ini sangat penting ini nanti. Nah, dengan adanya ikatan karbon itu ya, dengan 4 tadi juga dengan berat molekul yang relatif ringan, akan banyak terbentuk isomer-isomer kimia ya. Di sini kita bisa lihat malic acid dan fumaric acid. Rumus molekulnya sama, penyusunnya sama, tapi letaknya sudah berbeda ya. Anda perhatikan ini adalah dalam bentuk cis, dinamakan asam maleik. Kemudian kalau bentuk trans adalah fumaric acid ya. Yang membedakan apa sih Pak ini? Nah, coba Anda perhatikan. Di sisi ini COH ya, dia adalah berhadapan. Kalau untuk bentuk cis, ini sama ini berhadapan. Sedangkan di sini dia adalah berseberangan ya. Nah, susunannya molekulnya sama, susunannya beda, sudah mempengaruhi sifat dari suatu senyawa tersebut ya. Jadi bagaimana suatu molekul kecil ini kita susun ulang menjadi sesuatu senyawa kompleks yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, ini contoh lain stereoisomer, yaitu karbon ya. Karbon ini ada di daun itu ya, spirmin ya. Kalau di spirmin itu adalah R-karbon ya. Sedangkan kalau di caraway itu jinten ya, itu bentuknya seperti ini. Yang di spirmin itu R, yang di jinten itu adalah S. Anda perhatikan di sini ya. Ini yang berbeda posisinya. Nah, letaknya sudah berbeda ya. Strukturnya sama, jumlahnya C sama, H-nya sama ya, O-nya juga sama, tapi berbeda posisi itu sudah memberikan sifat yang berbeda ya secara stereoisomer ya. Yang caraway ini ya, jinten ini dia punya efek relaksan juga kalau Anda baca-baca di jurnal penelitian. Contoh lainnya ini ya, bagaimana secara kimia sama tapi berbeda. Ini paling jelas itu di sini ya. Aspartam juga ini aspartil OE, D-fenilanin metil ester ya. Yang ini rasanya manis, sedangkan yang satunya itu pahit, padahal sama struktur molekulnya ya, jumlah N-nya. Nah, posisi dari suatu ikatan itu menentukan dari sifat fisika kimia. Makanya bagaimana misalnya tubuh itu mendapatkan makromolekul ya yang dibutuhkan, tapi tidak
maksudnya tidak kompleks. Nah, itu dipecah dulu, kemudian disusun ulang lagi. Misalnya contoh paling gampang, misalnya tubuh kita membutuhkan ini, misalnya ya, ini tubuh kita itu membutuhkan ini, tapi kita dari asupannya itu dapatnya ini. Nah, ini nanti dipecah ya, dipecah kemudian disusun lagi oleh tubuh menjadi aspartam. Nah, ini contoh-contoh kasarnya saja ya. Transformasi biokimia secara garis besar ya ada 5 kelompok ya. Pemindahan grup, oksidasi reduksi ya, redox, isomerization tadi ya, cis dan trans, kemudian posisinya di kanan atau kiri. Nah, itu isomerization, pemotongan ya. Jadi ada reaksi pemotongan dari struktur molekul untuk pemecahan ya. Kemudian kondensasi. Nah, biomolekul atau struktur senyawa pembangun yaitu gula sederhana. Nah, di sini senyawa pembangun kalau saya bilang adalah monomer. Ya, tadi gula sederhana dia kalau membentuk ikatan yang panjang dia dinamakan karbohidrat ya, polisakarida. Asam amino itu ke protein. Kemudian nukleotida ini adalah penyusun dari RNA atau DNA, dan asam lemak ini penyusun dari lipida. Nah, untuk membentuk suatu senyawa makromolekul digunakan reaksi anabolisme. Jadi metabolisme itu ada dua ya, anabolisme dan katabolisme. Kalau untuk memecah dia adalah katabolik. Anda bisa perhatikan di gambar tersebut. Nah, ini biosintesis membutuhkan molekul sederhana untuk dirangkai secara kovalen melalui berbagai kombinasi. Nah, ini contohnya gini. Misalnya amino acid atau asam amino dia bisa membentuk protein, peptida hormon, kemudian enzim ya, kemudian adenin ini biasanya sebagai ATP, kemudian penyusun dari asam nukleat ya. Glukosa ini kalau tersusun bisa menjadi selulosa, tepung, fruktosa, manosa, sukrosa, dan laktosa ya. Ini hanya penjelasan mengenai dari monomer ke polimer. Kemudian kekuatan ikatan kimia dipengaruhi oleh yang pertama adalah keelektronegatifan kedua atom. Nah, satu ikatan misalnya O ya, dia mempunyai keelektronegatifan adalah dengan skor 3,5. Iya, skor ini bukan 0 sampai 100 ya, tapi 0,6 sampai 4 biasanya ya. Ini adalah satuan untuk keelektronegatifan dari suatu atom. Ya, satuannya itu adalah satuan Pauling ya. Satuannya itu kisarannya 0,6 sampai 4 ya. Itu menggambarkan bagaimana kebutuhan akan elektron ya, misalnya O atau Cl itu satuannya 3,5 ya. Nanti silakan dicari literaturnya ya mengenai keelektronegatifan suatu atom. Kemudian yang mempengaruhi juga adalah jumlah elektron yang berikatan ya. Anda bisa lihat di gambar. Nah, mengapa C itu punya 4 tangan ya, dia punya elektron yang bisa berikatan itu 4 ya. Nah, S itu berapa? 2 ya. Nah, kekuatan beberapa ikatan kimia Anda bisa itu di tabel itu, strength of bond common in biomolecule ya. Ya, ikatannya itu aja unsur-unsur utama ya, C, O, H, P, S ya. Itu memiliki beberapa kekuatan ya. Kaitannya apa kekuatan? Ya, ini kalau diputus atau dirangkai kembali dia membutuhkan energi kira-kira seperti itu ya. Kira-kiranya misalnya ini kira-kira untuk triple ya, ikatan triple 820 kJ per mol ya.
berarti dibutuhkan 820 kJ untuk memutuskan ikatan triple tadi ya. Jadi energi yang dibutuhkan itu sebanyak itu. Nah, ini berkaitan lagi nanti dengan ATP dan ADP tadi. Ini nanti bisa Anda perhatikan ya, ini ada di kimia ini ya, ikatan-ikatannya alkil, dari ether, ester, ikatannya secara umum apa ya. Kalau amino, nah seperti itu. Ada alkil, R itu alkil, kemudian atom N yang berikatan dengan hidrogen dan lain sebagainya itu. Nah, ini nukleofil biologi yang penting ya, gus fungsi yang kaya elektron. Nah, beberapa tabel ini saya ambil ya, nanti kita bahas lah ketika kita bicarakan mengenai nukleofil. Jadi tidak usah terlalu berat dulu ya. Nah, ini buku acuannya Anda bisa baca ya. Nanti saya pakai Trudy McGee, Leininger, Albert and Leininger, David S. Pitch tahun 95, memang agak lama. Kemudian ada juga buku kimia dari Suharsono ya, punyanya Gajah Mada, ini sering digunakan ini. Tapi untuk D3 nggak usah terlalu susah-susah ya, yang penting Anda paham aja bagaimana proses metabolisme dari suatu molekul, makromolekul, kemudian menjadi mikro, kemudian menjadi senyawa yang dibutuhkan. Nah, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini, yang pertama, karbon dengan struktur tetrahedral memiliki sifatan ikatan yang luas. Tadi ya, ikatan karbon yang mempunyai 4 tangan itu memiliki sifat ikatan yang sangat luas. Senyawa yang memiliki banyak atom dapat memiliki bentuk isomerik. Nah, kalau suatu senyawa memiliki terdiri dari unsur yang macam-macam ya, C, H, N juga dalam jumlah yang banyak, dia akan membentuk suatu isomer ya. Suatu isomer itu suatu senyawa yang rumus molekulnya sama tapi letaknya berbeda. Ya, bisa isomer konstituen, bisa isomer stereoisomer ya, cis dan trans tadi. Nah, nanti coba diingat-ingat lagi ya pelajaran dari kimia, terutama kimia organik kalau itu. Untuk konversi perlu terjadinya pemecahan ikatan kimia. Oke. Molekul berukuran besar dibentuk oleh molekul berukuran kecil melalui pembentukan ikatan baru, rearrangement ya. Jadi molekul yang besar yang tidak bisa digunakan dipecah dulu, kemudian disusun kembali ya melalui proses anabolisme. Oke, pertemuan kali ini cukup sekian. Saya harapkan mahasiswa juga sedikitnya lebih paham ya. Kemudian nanti tugasnya, kalau ada tugas nanti akan saya masukkan di e-learning ya. Jadi pertemuan pertama kita hanya pengantar biokimia seperti itu ya. Terima kasih untuk perhatiannya rekan-rekan mahasiswa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.